Jadi kita juga nggak ada berpikiran, oh nih anak sama bapaknya, nih anak dimakan sama bapaknya, nggak ada berpikiran kayak gitu. Bu RT nanyain, Put lagi hamil. Tahu nggak Putri lagi hamil? Tahu. Jujur, kata saya gitu kan. Jujur dek, di sini kita ngelindungi, nggak ada yang nyalahin, kata saya gitu. Aku cari ayahnya, ternyata udah nggak ada. Di rumahnya yang tadi ada di rumahnya ternyata udah nggak ada. Si korban udah nangis. Kenapa? Ayah pergi lagi Tan, ayah pergi lagi jauh-jauh dari ayah. Ayah jahat. Halo Terbiters, kita di Berani Tanya, bukan sedang ribut, apalagi sok jago, tapi emang harus ada yang ditanya. Terbiters, tragedi kemanusiaan, tragedi moral terjadi di Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara, di mana ada seorang anak berusia 16 tahun menjadi alat pemuas nafsu dari ayah kandungnya sendiri. Bagaimana awal cerita sehingga peristiwa tak bermoral itu terjadi? Mari kita bahas. Di sini ada bibi korban dengan Bu Reni. Di sebelahnya itu ada Bu RT, Bu Khomsatun. Ibu-ibu, kita mulai saja. Saya pengen tahu awal mula sampai si korban ini ketahuan sedang mengandung, kalau tidak salah 6 bulan. Iya, Ya. 6 bulan. Kalau dari Bu RT dulu, dari lingkungannya sendiri, bagaimana sampai ketahuan itu, Bu? Itu tanggal 22, 22. pas hari Kamis tuh. 22 Januari ya? Ya, Kamis. Ada warga ke rumah. Dia bilang, Bu mau lapor, ada warga ibu yang hamil. Aku bilang siapa? Oh ini loh Bu, anak ini gitu. Ada saksi, ada siapa? Bibinya. Bibinya aku panggil. Pas aku panggil, aku tanya semua iya. Pas udah ngaku semua, warga sama bibinya aku panggil, aku langsung lapor ke pihak Polisi. bukan RW. Pak RW. Aku minta solusinya Pak RW. Kata Pak RW, kita jangan tindak sendiri gitu. Langsung kita kumpulin keluarganya sama si korban, sama nenek-neneknya, sama saksi warga. Itu posisi itu sebelum maghrib, habis asar jam 4-an. habis Kita itu panggil. pokoknya langsung itu aku panggil ke rumahnya bibinya, aku minta tolong panggilin si korban, jangan sampai ketahuan ayahnya. Oke, Gitu. Kakak udah menduga pelakunya ayahnya atau bagaimana? Kalau saya sudah. Dari si pelapor bilangnya ayahnya. Jadi makanya aku langsung interogasi semuanya, pelaku ini korban aku interogasi, bibinya pun jadi saksi aku interogasi, minta saksi 2 warga. Tuh, langsung aku interogasi anaknya, ngaku semuanya. Selain ayahnya siapa? Ayah aja. Oh, jadi pas dikumpulin di situ, dikonfirmasi langsung ke korban, anak Ngaku. Makanya aku nggak percaya sama warga. Jadi aku pengen pengen anaknya sendiri yang benar-benar ngomong gitu. Jadi aku interogasi, jangan takut, ada Bu RT gitu. Jadi kalau ada apa-apa Bu RT yang dampingin, kalau ada apa-apa Bu RT yang tanggung jawab. Jadi kamu terus terang nak sama Bu RT mau nanya, kamu dituin ayah berapa kali, kamu lagi hamil berapa kali sama ayah, ngaku semuanya, selain ayah aja. Oke. Gitu. Nah habis begitu aku tindak lanjutin lagi langsung ke polsek warga. Oke. Kita berhenti dulu ke polsek. Kalau dari bibinya sendiri, kan ibu bilang tadi manggil juga pihak keluarga yaitu bibinya. Kalau dari keluarga sendiri, taunya dari kapan si korban ini hamil? Kalau aku curiganya si korban ini dari November 2025. ya. 2025 itu awal, soalnya di situ dia sakit.
Nah, dia sakit itu bilangnya sih tipes, bapaknya bilangnya tipes, tapi emang di situ dia nggak berobat karena keterbatasan ekonomi, gitu. Udah sebelum saya curiga, suami saya emang ngomong, katanya, Neng, coba perhatiin ponakannya, katanya gitu. Siapa? Ponakan saya kan banyak, kata saya. Itu yang si korban, gitu. Tetangga yang biasa saya maaf banget, sampai dia minta maaf ngomong sama saya saking gak enaknya mungkin. Maaf banget, kayaknya si Putri agak lain deh badannya. Iya sih, kata Reni gitu kan, kata saya iya sih. Terus kata saya gitu, saya nggak bisa bertindak karena saya pikir di situ ada neneknya yang lebih mengetahui. Dia tinggal sama neneknya. Iya, awalnya dia tinggal sama neneknya. Nah, saya ngomong biarin aja lah, nanti survei membuktikan. Bukan berarti saya masa bodoh, enggak. Terus saya lambat laun, lambat hari, pas banjir, uas saya datang langsung ke rumah. Dia baru datang juga itu tuh karena dia kerja sama tante saya. Kakak nggak tahu di luar lagi rame-rame, katanya gitu. Katanya si ini udah lagi hamil, katanya gitu. Emang iya, kata saya gitu. Masa sih kakak nggak tahu di sini? Mah, walaupun saya di sini, tapi saya nggak pernah dengerin omongan orang, kata saya. Saya fokus jualan. Ya udah, panggillah neneknya, kata saya gitu. Kita bertiga ngobrol, nenek dua-duanya sama aku. Ya udah, kita tangkis omongan orang. Kita beli test pack, kata saya gitu. Dari kecurigaan warga, akhirnya keluarga bertindak. Coba deh buktikan. Iya, buktikan kalau omongan warga itu tidak benar. Gitu. Namanya saya juga melindungi keluarga saya dari omongan-omongan yang nggak benar. Akhirnya beli tepek lah, uas saya disuruh tes pack. Akhirnya di tes pack ternyata positif. Garis kalau kata neneknya, gue nggak ngerti kak, kayak gimana, garisnya gimana, mana tes packnya ada di rumah, katanya gitu, dipegang bapaknya, ngomongnya gitu, kenapa dikasih? Berarti pas tes pack ada bapaknya juga di situ? Ada bapaknya. Nah, setelah ketahuan dia hamil, apa reaksi di situ? Biasa aja. Bapaknya biasa aja? Katanya biasa aja, soalnya saya nggak ada di situ. Ya? Adanya neneknya, neneknya si korban. Berapa bulan dia udah nggak head? Ya mama tanyain sih katanya 2 bulan. Dia bilang 2 bulan nggak halangan. Oh oke. Terus ditanyain nggak siapa cowoknya? Kata saya. Dia diem aja kak. Terus bapaknya? Kata saya. Ya bapaknya mah bilangnya ya nggak tahu. Ngomongnya apa? Namanya rumah keluar masuk orang banyak. Ya udah kita tekenin si korban. Kata saya gitu. Siapa? Kalau emang orang keluar masuk, kita tanyain satu-satu. Saya mau nyari solusi, bertiga ini nyari solusi gimana. Kalau emang orang, ayo kita ke rumahnya, kita samperin rumahnya. Dia harus bertanggung jawab. Itu semuanya gimana? Masa ya mau dihilangin? Masa dulu dihilangin itu? Digugurin. Gitu, niatnya mau digugurin. Gitu. Neneknya. Cuman kalau saya ngasih solusi, dulu kalau emang ada pelakunya, kita minta tanggung jawab dong. Kata saya gitu. Kita minta tanggung jawab dong, jangan main hilang-hilangin aja. Kita juga udah keburu malu soalnya kita udah dapat omongan gitu kan. Warga udah curiga, ternyata kecurigaannya itu benar. Benar. Lalu setelah itu bagaimana keluarga menyikapinya? Akhirnya kita kayak saya menyikapi ke warga ada yang ngomong gimana? Kata warga gitu kan, gimana? Kata saya yang jawab. Enggak, orang negatif kata saya gitu. Orang coba sempat nutupin. Aku nutupin. Rame bahwa si korban hamil. Nah, akhirnya ketika korban ini hamil dan ketahuan bapaknya, itu berarti kan tadi sempat dikumpulin dulu nih ke RW. Iya. Kalau saya kan belum ke RT. Kalau saya masih diskusi sekeluarga. Oh, masih di dalam keluarga ya? Masih dalam keluarga. Nggak lama Bu RT manggil. Karena laporan dari warga. Jadi bibinya saksi aku panggil. Kamu kata siapa? Katanya bibinya. Akhirnya
menegaskan bener enggak gitu. Jadi aku panggil Akhirnya, bibitnya. yang tadinya saya nutupin, saya kesel mas. Bapaknya berkeluar-keluar untuk nyari yang gosipin korban. Oh, jadi bapaknya itu sih ya kayak bohong. Akhirnya siapa nih yang nyebarin anak saya hamil gitu. Yang nyebarin Sempat anak ngancam. saya hamil, sempat ngancam. Sempat ngancam salah satu warga. Iya. Iya. Kalau ketemu kata dia gitu. Itu Kesel. sebelum Kejadian Mas. Sebelum kejadian, itu saya kesel dan ada warga datang, Noren, si bapaknya lagi berkoar-koar di sono. Kenapa? Kata saya gitu kan. Kenapa? Iya, katanya dia mau nyari yang gosipin si korban. Lah, berkoar-koar gimana? Kata saya gitu kan. Ada neneknya, ada uang saya juga. Iya katanya, siapa sih yang gosipin anak gua? Nanti aduh kata saya ngomong lah, uas saya ngomong lah ke neneknya, udah suruh pulang daripada nanti dia di situ yang di orang. Soalnya orang juga sebelum kita ngomong bapaknya, orang juga pasti berpikiran ke bapaknya tujuannya. Soalnya siapa lagi nih anak deket sama bapaknya. Emang anak perempuan ke bapak pasti sayangnya lebih akurat, lebih deket, lebih peka gitu. Jadi kita juga nggak ada berpikiran, oh nih anak di sama bapaknya, nih anak dimakan sama bapaknya, nggak ada berpikiran kayak gitu. Karena kita ngeliatnya keluarga ya dia sayang sama anaknya, nah anaknya juga sayang sama bapaknya, pikiran gitu. Akhirnya sorenya warga ada yang nanya pelan-pelan, Ren ini gimana? Ini kalau emang pelakunya bapaknya, emang iya bapaknya, sedangkan bapaknya aja nggak ngaku loh, kata saya gitu. Kayak gini. Ketahuan. Berarti ada laporan ke RT. Jadi ketika ditanya, Bu, saya pengen tahu ekspresi si korban ini ketika ditanya siapa pelakunya itu mukanya gimana, Bu? Apa ketakutan atau siapanya? Si korban. Si korban. Enggak. Biasa aja. Soalnya anak itu gimana ya Pak? EQ-nya rendah. EQ-nya rendah. Di bawah rendah itu seperempat kalau kasarnya. Soalnya udah pernah kita obatin, cuman sama bapaknya nggak dikasih. Akhirnya diambil tuh anak sama bapaknya. Di situ kita lagi pengobatan. Biar anak itu dikasih untuk vitamin lah, apalah untuk IQ-nya. Soalnya kelas 6 itu dia belum bisa baca. Oh, gitu. Ibunya kemana? Meninggal Pak. Jadi sebelum gini ceritanya tuh Mas. Sebelum anak ini kumpul diambil bapaknya, itu kan sempat ibunya sama bapaknya pisah. Oh, pisah dulu. Pisah. Udah cukup lama. Udah pisah, ibunya meninggal, diambil sama ayahnya. Oh, tadinya ikut ibu, ayahnya meninggal, diambil ayahnya. Nah, sama ayahnya ini jadi satu sama neneknya. Sekitar ada 1 tahunan. 1 tahun tinggal sama neneknya. Udah gitu berantem ya. Berantem bapaknya sama neneknya. Dipindah di kamar sebelah. Ayahnya, ayahnya masih korban ini. Gak ada yang ngontrak. Berdua aja waktu itu. Iya. Sampai sekarang. Berdua. Nah terjadilah ini. Setelah itu ketahuan kan lapor ke polsek. Polsek dulu ya. Polsek dulu ditolak. Iya betul. Di situ gimana? Dari polisi gimana? Itu yang lapor warga yang lapor. Bu Rosita. Terus dari polisi ada tindak lanjut? Nah ceritanya gini Mas, aku habis interogasi si korban ini, ada bibitnya semuanya, aku langsung ke pos RW. Nah pas kata pos RW dia bilang, warga nih, Bu aku habis lapor di Cilincing, Polsek Cilincing, tapi ditolak. Alasannya ditolak gimana? Kata aku kan, ini kan jalur hukum. Betul. Kata aku untuk pencabulan. Nah dia bilang, katanya harus ada si korban. Untuk dipisum langsung. Tuh, sedangkan korban itu nggak ada ya? Nggak ada. Akhirnya kan nyari korban akhirnya dong. Iya, nyari korban. Nyari korban di mana? Ketemunya di kerabat neneknya. Di situ juga atau di mana? Beda RW. Dekat rumah aku. Oh, diungsiin atau diumpetin atau ya, diungsiin atau bukan. Dia sih bilangnya neneknya repressing.
Repressing itu menghindari warga karena warga udah mulai ramai. Udah ngamuk, Mas. Ya, udah mulai udah gelap. marah gitu. Oh, warga marah. Ya, Udah marah jadi banget. alasan neneknya. Marahnya bukan sama si korban, sama si ayahnya. Ayahnya. Kita ini bukan mau marah sama si korban. Justru warga ini mau ngelindungin Ngelindungin, korban. iya. Supaya nih korban tidak bertemu lagi dengan ayahnya. Cuma neneknya ngebawa tuh si korban keliling. Jadi dia bilang repressing, ngilangin pusing di wilayah. Jadi dia keluar wilayah. Cuman namanya tanggapan warga kan beda, dibawa kabur. Ya, akhirnya bisa ketemunya. Aku telepon, Mas. telepon. Itu udah ada polsek, polres, sama udah pokoknya ada polisi kumpul. udah ada. Oke. Akhirnya aku telepon. Tolong dibantu. Aku telepon gak diangkat. Ada 15 kali. Langsung aku pesan suara. Tolong diangkat telepon aku atau telepon balik, penting kata. Tolong dibantu Atun, bantu wilayah. Kataku gitu. Mengenai si korban ada di mana, kataku gitu. Kalau emang nggak dibantu aku, jangan salahin aku ya, pengurus nggak mau ikut campur. Itu di pos RW udah banyak orang. Akhirnya aku jemput di situ, bibinya aku ajak juga jemput dia. Akhirnya dari rumah saudara temennya, kerabatnya, neneknya ini sama polsek, aku bawa lah ke Polres. Di Polres itu diproses. Visum langsung ke rumah sakit. RSCM. Langsung ke RSCM. Iya. Disitulah ketahuan hasilnya. Hasilnya pagi keluar. Hasilnya apa? Hasilnya hamil 6 bulan. Bukan 2 bulan tapi udah 6 bulan. Udah 6 bulan. Disitulah saya juga kaget. Berarti saya kurang merhatiin ponakan saya. 6 bulan lah terjadinya Di tuh. situ juga saya sempat kecewa sama keluarga saya. Kecewanya, saya lindungin mereka. Tapi kenapa mereka ngebohongin saya? Ngebohonginnya, korban kemana? Kata saya gitu. Dia nggak bakalan diapa-apain. Pulang, kata saya gitu. Malam itu saya udah ngomong, korban sama nenek jangan kemana-mana. Udah di sini aja. Nanti warga ini kan nggak bakal, kata saya gitu kan. Nggak bakal. Paginya saya dapat WA dari warga. Dapat WA, Kak, si korban sama nenek pergi, nggak tahu kemana, bawa buntelan. Aduh, masalah besar, kata saya. Bener aja, akhirnya besar. Jadi semuanya tahu. Kalau mereka dengerin omongan saya nggak bakal gini ya Bu RT. Itu kecewanya Bu Leni karena sebenarnya Tahu. diajak kerjasama, ayo kerjasama menyelamatkan si korban, tapi malah jalannya dipersulit istilahnya. Iya, mereka yang mempersulit sendiri. Lalu setelah kejadian itu kan rentetan loh, dipanggil ke pos RW, dilaporkan. Si pelakunya kemana? Kabur. Nah, pas kejadian kabur itu, pas aku interogasi anaknya itu loh, Mas. Oh, pas yang lagi sama bareng-bareng di RW? Enggak, di rumah aku. Sebelum? Sebelum aku ke RW, anak ini udah kabur dulu. Jadi aku panggil nih si anak. Si pelaku. Sebelum diinterogasi Bu RT, saya panggil nih anak. Ayo, tante mau nyuruh. Apa tante? Bapaknya tahu. Di situ ada bapaknya di rumah. Apa mau kemana teh? Kata dia gitu. Udah beliin ante ini. Aku kan emang sering nyuruh. Aku sering nyuruh dia beliin ante ini. Keluarlah aku dari gang itu ke rumah ante. Ante mau nanya. Jawab jujur ya. Jangan ada yang tutup-tutupin. Masuklah aku. Bu RT nanyain. Bener lagi hamil. Tahu nggak lagi hamil? Tahu. Berarti kan selama ini kita dibohongin sama anak itu kan. Karena mungkin Dia takut sama bapaknya. Terus saya tahu katanya, sama siapa? Kata Bu RT. Ditanya baik-baik sama Bu RT, sama siapa? Jujur, kata saya gitu kan. Jujur ya, jujur dek. Di sini kita ngelindungin, nggak ada yang nyalahin, kata saya gitu. Ada neneknya pun juga ada di situ. Terus saya sama ayah sama ayah langsung kayaknya di situ kita, kok bisa yang minta apa gimana? Paksa sama ayah. Diancam gak dikasih uang jajan kalau sekolah. Ancamannya itu doang. Itu doang ancamannya. Iya teh. Putri sering tinggal dari rumah nenek, kan sempat di rumah nenek setahun kan. Bareng-bareng itu. Dari tinggal di rumah nenek. Ante mau nanya dari rumah nenek. Iya. Berarti nenek mengetahui dong.
kata dia, kata korban? Nenek tahu. Iya tahu, makanya Putri diusir sama ayah. Kecewa lah aku di situ. Kenapa nggak ada yang diskusi pas tahu si sama ayahnya? Aku mau ambil nggak boleh sama ayahnya. Aku mau ngambil nggak boleh sama neneknya. Kenapa pas kejadian kayak gini pada diem-diem aja? Aku mau ngelindungin, tapi mereka yang pada berkoar keluar. Ya pas Bu Reni tahu si korban ini bilang iya sama ayahnya. Bu Reni gimana? Aku cari ayahnya. Ternyata udah nggak ada. Di rumahnya yang tadi ada di rumahnya ternyata udah nggak ada. Oh, yang pas ngajak si korban itu kan masih ada. Setelah itu nggak ada. Nggak ada. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Aku tanya mamanya kemana? Nggak tahu kak. Kita kan lagi bareng-bareng di situ. Sempat pulang katanya malamnya. Setelah kita habis dari pos RW. Oh oke. Dia pulang. Pulang katanya. Ada sepupu saya satunya adiknya bapaknya. Ren, pulang noh bapaknya. Tanya, mana? Aku gitu kan, mana? Ternyata dia udah pergi lagi. Si korban udah nangis. Ayah pergi lagi Tan, ayah pergi lagi. Udah gak usah nangis, biarin ayah lu pergi. Aku gituin. Kalau emang ketemu, dia bisa sama warga. Soalnya warga di situ udah pada tahu juga. Oke. Berarti korban itu setelah ketahuan itu nggak takut juga sama ayahnya, sama pelaku. Masa dia mau ngomong ke nenek atau mau ngomong ke aku, mungkin nggak ada keberanian karena udah diancam sama bapaknya. Dia cuma bilang sama tukang jamu, ditawarin jamu, sempat sama tetangga, mau nggak katanya gitu, mau, tawarin lah, mau jamu apa? Jamu 2 bulan gak halangan. 2 bulan gak halangan katanya gitu. Oh, dia ngomong gitu. Iya. Nah disitulah kecurigaan orang, kecurigaan warga, dan bapaknya pun juga ngomong, katanya Dika kan memang mereka itu kalau hidupnya dari belas kasihan orang. Oh, dia sama si ayahnya korban ini pelaku kerja? Tidak. Sehari-hari? Pengangguran? Buruh aja, ada kerjaan dikerjain, nggak ada ya udah pengangguran. Dari warga. Dari kita juga. Dari lingkungan. Iya. Dari RT juga. Untungnya si korban ini disuruh apa aja mau. Anaknya mas. Jadi kita ngasihnya juga nggak segan. Beli ini mau. Ya itu jajannya dari situ aja. Makanya aku bingung kenapa dia takut sama bapaknya diancam gak dikasih duit jajan, sedangkan dia nggak dari bapaknya aja bisa dapat duit jajan gitu. Saya pengen tahu dari keluarga sendiri. Iya. Kan itu korban kan ya itu keluarga Bu Reni. Setelah tahu itu keadaannya seperti itu, hamil, melihat anak juga kondisinya seperti itu, kalau dari keluarga melihat apa ada kekhawatiran untuk masa depannya si korban? Pasti. Sekolah aku yang ngurusin semuanya. Jadi aku bilang, kok mau sama ayah? Paksa. Katanya gitu. Setiap ayah mau tuh dipaksa. Kenapa mau berontak? Waktu itu udah malam Tan. Malu kalau teriakan. Jadi mungkin pasrah karena gak dilepas sama ayah. Soalnya kalau kejadian itu, tanya itu, dia bilang malam. Bangunin. Selalu malam. Dibangunin. Dan dia juga cerita setiap habis mandi. Ayo dek, sama ayah lagi. Dia nggak mau. Nggak mau, dia kabur Tapi tapi ditarik sama ayahnya. Setiap dia mandi mau sekolah. Habis mandi mau sekolah. Sama malam kalau tidur mas. Sempat anak itu saya mau ambil, biar nemenin anak-anak saya. Sama bapaknya nggak boleh. Makanya saya marah banget. Kenapa lu nggak bisa ngejaga anak lu? Kenapa lu makan anak lu sendiri? Maksud saya ketemu sama bapaknya tuh ngomong gitu. Cuma saya nggak sempat karena bapaknya udah kabur. Gitu. Karena saya kesel ya, karena saya di situ emang saya perhatiin. Cuman pas saya merhatiinnya kan kira saya 2 bulan. Ternyata dari bulan Agustus. Ternyata udah 6 bulan dipisumkan. Di situ
ya dibilang hancur ya hancur perasaan kita kayak, cuman gimana ya, kayak neneknya emang dia kurang perhatian sama neneknya. Tapi anaknya juga ngaku kok Mas. Maaf. Anaknya juga bilang katanya mulai kapan? Agustus bulan dia Agustus. Tapi dia memang takut untuk minta tolong. Karena gini loh Mas, kalau dia takutnya pasti takut karena neneknya aja nggak sayang. nggak sayang. Keluarganya dari ayahnya nih gak ada yang sayang sama dia. Jadi Dia minta ini mau tolong sama siapa? mau minta Kalau dia tolong jujur. sama Gitu. neneknya juga percuma dia pikir. Jadi Karena tertekan dia mau nggak mau ya udah merasa jalanin. sendiri, Iya, merasa sendirian anak Merasa ini sendiri. gitu. Saya nggak ngebayangin ya ayah orang tua kandung gitu, Iya. apalagi punya anak Perempuan. perempuan biasanya kan ayah kalau sama anak perempuan kan Lebih sayang. Iya, Sayang. dijaga banget kan. Kita berpikiran mereka begitu karena dia kata emang dia nggak bisa, si korban ini nggak bisa jauh dari ayahnya. Ayahnya kerja pun ditangisin karena apa? Karena dia pikir ayahnya yang lindungin dia Ya, dan dia satu-satunya, kan? satu-satunya, dan dia pikir dia juga takut karena dia udah Ngedain. nodain sama ayahnya. Jadi dia takut yang nodain dia ini juga pergi gitu. Jadi dia takut di situ, makanya ayahnya mau berangkat kerja, ayahnya mau kemana selalu ditangisin. Karena dia pikir dia takut nggak ada yang bertanggung jawab Takut lagi. kehilangan Sendirian gitu mah, takut sendirian. Ada riwayat pelaku KDRT atau Nggak ada. nggak ada? Apa tuh Pak? Kekerasan dalam rumah tangga sebelumnya? Sebelum nggak ada, Nggak ada ya? nggak ada. Pisah gitu aja. Itu nggak tahu ada masalah rumah tangga dia, Oh, cuman yang dulu iya. sama ibu tuh ya? Ya karena dulu sama bukan ibunya. nggak tinggal di sini Nggak Mas. tinggal di sini kan, tinggalnya Ya, tinggal di istrinya. daerah ya, di istrinya. Nah tiba-tiba sepupu saya ini pulang. Sempat Si saya korban, tanyain dulu, sempat si saya pelaku tanyain, kok lu nggak pulang, lu kok di sini, kata aku gitu kan. Iya Mbet, kayaknya gue mau udahan aja, kata dia gitu. Saya mau udahan aja. Kenapa? Iya susah diatur, dia bilangnya susah diatur. Ya udah dari situ pisah dia cukup lama lah, dari anaknya 2 tahun apa 3 tahun gitu, si korban 3 tahun pisah sama bapaknya. Korban pernah cerita nggak dia dijanjiin apa sama ayahnya, sama pelaku? Dijanjiin untuk Dijaga, cuman ayah yang sayang putri. Oh, ditanamkan seperti itu? Iya. Kamu mau ngapain aja ya bela. Oh. Lagi di PPA kan ngomong. Emang jujur anaknya? Anaknya jujur, anaknya tuh lugu, anaknya lugu. Jadi ke sono dia jujur, ke bapaknya pun jujur. Jadi ke kita jujur, anaknya nggak ada yang dilebihin, nggak ada yang diapain, enggak. Apa yang dia alami diceritain semua sama dia. Oh, waktu aku interogasi aja digaulin ayah, nggak tahu bahasa gaul atau apa. Sampai aku bilang, tidurin ayah ini loh, punya ayah di sini ya. Itu berapa kali ya? Baru udah sering. Tuh, iya. Kalau latar belakang pelaku ini selain dia belum punya kerjaan, apa sebelumnya udah ada catatan kriminal? Kriminal Ada, selama Mas. 6 bulan. Ada. Kasus Maling, Pencurian. pencurian. Pernah di waktu sebelum COVID dia ini, pas itu dia berperlakuan baik di dalam. Oke. Jadi dapat potongan. dapat remisi dari lapas. Kebetulan lagi COVID, yang mau mendekati keluar kan emang harus dikeluarin karena mengurangi Iya. orang di lapas gitu. Akhirnya keluarlah dia pas COVID. Saya dengar ada kait dengan atau gimana? Kalau di belakang saya mungkin karena rumahnya itu emang keluar orang masuk. Teman-temannya semua. Iya. Cuman saya nggak tahu di dalam pada ngapain. Kalau dari lingkungan keluar masuk itu ibu tahu? Apa ada warga yang Banyak warga yang keluar masuk dari luar rumahnya? Kalau warga sih emang ke situ, curiganya ke situ. Orang keluar masuk gitu, Pak. Gitu. Keluar masuk tiap malam atau hanya Siang, sore, malam. Terakhir ada saya dari orang luar, saya dapat laporan, akhirnya saya di situ, saya lihat sendiri sampai saya bilang mau kemana sama tamunya, mau berobat, aku bilang kayak gitu, mau berobat.
Aku Ibu, gituin. udah paham maksudnya. Iya, jangan sesering berobat, itu rumah gua, aku gituin. Padahal itu rumah uang saya, cuman saya kan ngelindungin rumah uang saya. Tapi kalau dari warga lingkungan udah resah ya? Udah resah. Resah. Korban di mana? Di PPA, Udah di pelindungan anak. udah Di rumah. Sejak divisum proses akhirnya Langsung dibawa. langsung dibawa ke rumah aman. Rumah aman. Iya. Aku kemarin terakhir ketemu hari Rabu sama dia. Rabu kemarin. Kemarin. Ini hari Jumat atau baru 2 hari yang Baru. lalu? Iya, 2 hari yang lalu. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah lebih dari yang Malah seneng di sana dia. malas betah di sini. Betah Tan. Benar, betah. Betah di mana Marisana? Enak Tan di sini, pakai AC tidurnya. Saya langsung Dikasih baju baru. Uti bajunya baru Tan. Terus iya daleman Uti juga baru semua. Terus Uti nggak mau pulang. Ya kalau dibolehin pulang, kalau enggak ya udah betah di sini. Dia ngomong gitu. Di sini bukan berarti tante nyerahin bukan berarti Ante ngebuang Ante pengen aman di sini, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa teh. Juga makannya banyak, dia ngomong gitu. Juga makannya banyak. Jangan mikirin ayah ya, aku bilang kayak gitu. Dia sempat nanya ayahnya? Enggak. Aku yang ngomong. Oke. Jadi aku yang ngebersihin otaknya dia. Bukan berarti aku untuk supaya benci sama bapaknya, enggak. Tapi memang harus dijauhin. Emang harus dijauhin. Aku bilang, ayah jahat. Aku gituin. Dia langsung nangis itu. Ayah jahat. Dia Nangis. Yang tadinya gue ditanya pun gak nangis. Enggak. Anak itu jarang nangis. Enggak pernah nangis, Mas. Nggak pernah nangis. Kecuali kalau dipukul ayahnya baru nangis. Iya. Baru kalau minta jajan gak dikasih atau lapar nangis. Gitu doang. Betah tante. Ya udah nggak mikirin ayah. Aku bilang gitu. Di sini dilindungin. Banyak yang sayang sama aku gituin kan. Tante Reni ngasih ke sini bukan berarti Tante Reni nyerahin enggak. Tante Reni pengen yang terbaik. Di sana aman. Iya. Buang jauh-jauh dari ayah. Ayah jahat. Ayah yang udah jeblosin seperti ini. Ini ada anak udah sehat. Gak boleh berpikiran macam-macam. Aku gituin. Udah dia nangis. Anta boleh pulang. Tak dulu ya teh. Masih mau di sini kata dia gitu. Sama Ante gitu. Anak kan ngegambar di sana ngegambar. Jadi yang aku lihat sama yang kemarin-kemarin Jauh lebih baik. jauh lebih baik. Jauh lebih baik, jauh lebih aman. Lebih aman. Saya agak bingung ngomongnya. Tapi mudah-mudahan korban di sana lebih aman, seperti yang Ibu bilang, korban di sana lebih sehat, lebih terjaga. Iya. Segala sesuatunya, kesehatannya, makannya, apalagi dia butuh kesehatan yang ekstra karena sedang mengandung juga. Gitu. Terima kasih Ibu Bu Khamsatun, Ibu Reni sudah berbagi dengan kita. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak ada lagi. Dan mudah-mudahan diproses cepat dan pelakunya cepat ditangkap. Itu yang penting. Iya. Terima kasih Ibu-Ibu. Demikian Terbiters obrolan kita. Terima kasih sudah nonton Berani Tanya. Kita nggak cari ribut, apalagi so jago. Tapi memang nggak semua hal bisa didiemin. Semangat beraktivitas.